Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minad dzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sungguh kita ini beruntung sebetulnya diberikan kemauan, kekuatan oleh Allah untuk pagi-pagi sudah datang ke masjid memenuhi panggilan adzan. Saya katakan beruntung karena tidak semua orang sebetulnya diberikan kekuatan seperti yang kita lakukan seperti ini. Banyak orang bersemangat membuat masjid. Di mana-mana ada masjid, ada musola, ada langgar. Tapi setelah jadi, untuk datang ke masjid itu susahnya bukan main. Membangun masjid itu sulit, tetapi lalu merawat dan memanfaatkan juga tidak gampang. Apalagi lalu memanfaatkannya itu secara bersama-sama, ternyata sulit sekali. Karena memang orang yang bisa menjalankan sesuatu, apalagi kebaikan, secara istiqomah itu memang tidak mudah. Menjalankan sesuatu terus-menerus itu tidak mudah. Orang biasanya suka bosan. Padahal dalam hal beribadah, mendekatkan diri pada Allah itu harus berlangsung terus-menerus sampai kita ini benar-benar bisa kembali kepada Allah. Nah, karena itulah saya katakan ibu dan bapak-bapak sekalian, kita beruntung kok dikaruniai kemauan untuk datang ke masjid ini. Kemarin itu saya diundang untuk berdiskusi di kampus perguruan tinggi besar di Indonesia ini, pakai Zoom. Sekarang ini kalau mendengarkan ceramah itu gampang, tak seperti dulu harus pergi kemana-mana. Pakai Zoom, pakai internet. Yang anaknya Mas Saryanto itu katanya pintar untuk membuat itu. Pakai internet sekarang ini. Nah, apa yang didiskusikan itu? Yang didiskusikan itu sederhana sekali, ibu dan bapak-bapak sekalian. Tapi yang sederhana itu sulit dipecahkan. Apa itu? Soal bagaimana membangun akhlak mahasiswa. Jadi persoalan akhlak, membangun akhlak, rupanya sudah kewalahan sampai kepada orang-orang di
yang disebut pinter itu tatkala itu membangun akhlak, membangun perilaku, adab yang mulia itu ternyata sudah kesulitan sekarang ini. Sampai lalu kemudian disusun buku. Mereka menyusun buku tebal. Bagaimana membangun akhlak. Setelah bukunya selesai disusun, lalu kemudian didiskusikan. Mengundang dari mana-mana orang yang disebut, yang dianggap punya pengalaman. Mereka semula menganggap bahwa kalau orang itu sudah dikasih kuliah, diajarin dalam waktu yang lama, sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, karena lalu menjadi ilmuwan, itu lalu dianggapnya akhlaknya baik gitu ya. Dianggapnya akhlaknya baik. Belajar ilmu apa saja itu tatkala itu sudah lama lalu sudah menjadi mahir, dianggap itu akhlaknya itu bagus, punya adab, tata krama yang bagus, bisa mengatur dirinya, tutur katanya, perbuatannya itu dikira bagus. Ternyata kok tidak itu. Ternyata itu kok tidak. Dan kalau itu disadari, kalau orang itu ilmunya tinggi, lalu akhlaknya, adabnya kurang, itu malah bahaya gitu kan. Kalau orang pendidikan rendah, pekerjaannya itu petani, lalu kemudian peternak, lalu kemudian pedagang, yang dia bisa itu kan. Kalaupun toh nyimpang, itu nyimpang yang rugi hanya dirinya sendiri, keluarganya. Skalanya itu, lingkupnya kesalahan itu akibatnya sedikit. Pak Toh misalnya sehari-hari tukang potong rambut gitu kan. Umpama salahnya lakukan kekeliruan itu dampaknya sederhana. Tapi kalau orang pendidikannya tinggi, dipercaya menjadi baik, lalu mendapatkan kepercayaan untuk mengelola kehidupan ini kalau nyimpang itu dampaknya itu besar. Kalau korupsi itu bukan hanya 50.000, 100.000, tapi lalu kemudian miliaran, bahkan triliunan. Jadi ternyata katanya kampus itu kalau orang begitu pinter, lalu akhlaknya jelek, gitu kan, tidak punya adab, tidak jujur, tidak amanah, gitu kan, maka ruginya itu sak negoro itu. Dan saya pikir ya memang itu kan ya benar gitu kan. Itu benar. Lalu kemudian dicari bagaimana caranya. Terjawablah, mereka itu berpendapatlah bahwa agar akhlaknya bagus itu lalu kemudian dikasih pelajaran tentang akhlak, dikasih pelajaran tentang akhlak, dikasih pelajaran tentang kejujuran, dikasih pelajaran tentang amanah, diajari pelajaran tentang bagaimana hidup itu ikhlas. Ngajarinya itu hanya diomongin. Sekian SKS, dikasih pelajaran tentang adab, dikasih pelajaran tentang akhlak. Istilahnya kalau di perguruan tinggi itu sekian SKS. Pelajarannya itu ya hanya diberikan penjelasan. Saya berpikir, apa enggak keliru lagi nanti ini?
Dikira orang yang korupsi itu tidak tahu bahwa korupsi itu jelek. Mereka yang korupsi itu tahu kok. Kalau korupsi itu jelek dan bahayanya besar itu tahu mereka itu sebetulnya. Karena dia itu dikira tidak tahu, lalu kemudian dikasih penjelasan tentang bahaya korupsi. Dikasih penjelasan bahwa bekerja di kantor di mana saja itu harus jujur. Dikasih penjelasan bahwa sehari-hari orang itu harus amanah. Padahal mereka kan sudah tahu sebetulnya itu. Wong sebelum mereka korupsi dia juga menatar orang-orang bahwa korupsi itu jelek. Sehari-hari natar korupsi, bahwa korupsi itu jelek, sehari-hari itu ngajak orang amanah, bahwa orang itu memang harus bisa dipercaya. Tapi untuk menjalankan ini sebetulnya itu, untuk menjalankannya ini dikira itu penting itu untuk tahu, tetapi untuk menjalankan agar orang bisa jujur itu loh. Ini Bu dan Bapak-bapak sekalian, memang ternyata ngurus menungso itu tidak gampang. Sampai orang yang sudah doktor untuk profesor saja itu ternyata belum paham sebetulnya gimana ngatur manusia. Ya saya menjelaskan bahwa memang pekerjaan yang paling susah itu sebetulnya adalah ngurus menungso ini. Saya jelaskan manusia itu, kita ini kan seringkali tidak paham ya. Kita ini, padahal di dalam Al-Quran itu jelas bagaimana agar menjadikan manusia itu baik, itu sebetulnya Quran dari kasih jalan dan juga dikasih penjelasan siapa sebetulnya manusia. Manusia itu sebetulnya selalu ingkar. Innal insana li rabbihi lakanut, saya bilang. Innal insana layadgha, manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana lafi khusrin, innal insana ladzulmun mubin, dolim yang nyata, doluman jahula, kafuro jidala, itu manusia sebetulnya itu. Karena itu kalau penyelesaiannya itu hanya sekedar diberi kuliah tentang kejujuran, diberi kuliah pelajaran tentang sabar, diberi pelajaran tentang bagaimana agar jujur, agar ikhlas, diberi kuliah, artinya dikasih penjelasan, dan nanti dia jelas, belum tentu bisa mengubah hati ini, belum tentu. Saya mengatakan di dalam diskusi itu tidak ada cara, tidak ada cara. Masih diseminarkan begini, masih disusunkan buku, dibuatlah buku, mereka diwajibkan untuk membaca. Tatkala diwajibkan membaca aja sudah jengkel. Lalu gimana caranya? Caranya caranya untuk mendekat, saya bilang itu kan. Memperbaiki hubungan, saya bilang. Hubungan apa? Hubungan manusia ini dengan Allah, hubungan manusia ini dengan Rasul, sebab yang memperbaiki itu adalah Rasulullah. Hubungan antar sesama itu baik. Saya beritahu bahwa hubungan kita dengan Allah itulah disebut sholat. Hubungan manusia kita ini mukmin dengan Allah
Itulah disebut sholat. Kita sholat ini. Itu kan membangun hubungan Pak Nur, antara kita dengan Allah. Kita tadi merasa ketemu Allah, nyembah Allah. Tatkala sholat harus sampai mulaku robbihim, ketemu Tuhannya. Namanya sholat. Kita juga membangun hubungan yang baik dengan Rasulullah. Membangun hubungan baik dengan Rasulullah itulah disebut sholawat. Sholawat. Kita disuruh untuk selalu untuk membangun hubungan baik, nyambung dengan Rasulullah. Itulah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat ini. Lalu kemudian kita memperbaiki hubungan antar sesama. Itulah silaturahmi. Itulah silaturahim. Orang menyebutnya silaturahim, ada yang menyebutnya silaturahmi. Tidak perlu debat, silakan disebut. Membangun hubungan di antara kita. Kalau kita itu sholat kita baik, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena ketika kita membangun hubungan baik dengan Allah lewat sholat itu, maka penyakit hati kita ini dicabut. Kalau kita bersolawat, maka kita nyambung dengan Rasulullah yang ditugasi oleh Allah untuk mensucikan diri kita itu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Jadi mayuzaki, mensucikan hati Rasulullah itu tugasnya itu. Maka kita membangun hubungan yang baik. Lalu kemudian kita membangun hubungan sesama. Inilah lalu kemudian menjadi baik. Jadi letaknya itu di sini sebetulnya. Kita tidak perlu seminar, tidak perlu diskusi, tidak perlu nyusun buku. Ini di masjid ini kan Pak Robek kan tidak pernah nyusun buku. Tidak sunat. Paling-paling tawasau bilkak, tawasau bisober yang ini duduk kayak gini. Pak Nur jauh-jauh dari sana ke sini. Inilah sebetulnya memperbaiki hubungan kita, sholat kita kepada Allah, sholawat kita kepada Rasulullah. Lalu kemudian kita saling ketemu seperti ini. Ada Pak Nur, ada Mas Haryanto, ada Pak Wandoyo. Kita ketemu kayak gini menjang. Dan dengan ketemu inilah lalu kemudian paling tidak kita tahu Pak, wajahnya sehat. Timbullah dengan kita selalu bersolawat, ada kasih sayang antar kita. Itulah sesungguhnya memperbaiki adab, memperbaiki watak, memperbaiki perilaku, bukan lalu kemudian hanya sekedar untuk diberitahu. Apakah itu tidak penting? Itu ya penting, tetapi tidak sampai kepada tujuan sebetulnya. Agar kita itu lalu menjadi baik itu sebetulnya sampai tujuan itu, yaitu tadi pagi-pagi begini dan kita sholat nyambung kepada Allah, lalu kemudian selalu ingat Rasul di Baitullah, lalu kemudian kita bisa sambung di antara sesama ini. Karena itu ibu dan bapak sekalian, jangan dikira pekerjaan ini tidak penting. Ini penting sekali sebetulnya. Bahkan kalau saya katakan inilah yang terpenting. Nyari rezeki segera untuk pergi dari sini itu ya perlu, tapi bukan yang terpenting itu sebetulnya. Yang terpenting itu adalah memperbaiki akhlak ini,
Apalagi lalu kemudian kita bayangkan kehidupan kita ini di dunia ini sampai di akhirat. Di akhirat itulah yang harus kita usahakan bagaimana agar kita tidak diazab oleh Allah. Kalau orang mengatakan dimasukkan ke nerakanya, yang kalau kita membaca Al-Quran, gambarannya itu ya sangat sebetulnya ngegilisi. Kalau kita membaca Al-Quran itu sebetulnya menggirisi, tapi orang juga lupa karena hanya ancaman corona saja takut, padahal corona itu ya memang ya haruslah hati-hati, tetapi risikonya tidak sebagaimana seberat risiko ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan Rasul-Nya di dunia ini. Saya kira itu Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata persoalan kehidupan, membangun akhlak, membangun adab, membangun watak karakter, tata krama itu tidak. Ternyata sampai dipikirkan oleh orang-orang pinter pun ternyata juga tidak tuntas. Kita tidak perlu diskusi, tetapi kita menjalankan begini. Dan inilah sebetulnya saya ingin mengatakan, sholat subuh ke masjid, lalu kita bisa bersilaturahmi, kita sholawat, itulah sebetulnya yang menjadi jalan untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, moga-moga ada manfaat dan gunanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurti, doain mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin awali wal akhir sadatina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah anta maqsud bil qabul ya Rabb, anta maqsud bil qabul ya Rabb. Allahumma ya Allah anta maqsud bil qabul ya Rabb. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wal amilin, siratal suhada was solihin. Allahumma atina wa qaumina wa ahlina wa dhurriyyatina ila siratal mustaqim. Allahumma inna hadzal baita